Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. COVID-19. Ya, pastinya semua kalangan sudah tidak asing lagi ya dengannya. Seperti yang kita ketahui bahwa kasus pertama infeksi virus corona di Indonesia pada awal Maret 2020 yang lalu. Terhitung dari penyebarannya sudah beberapa pekan bersemayam di Indonesia. Jutaan korban pun dilahap oleh corona hingga akhirnya menelan nyawa. 291.000 lebih kasus yang menerpa rakyat Indonesia. Berbagai upaya penanggulangan pun telah dilakukan oleh pemerintah dan oknum-oknum individu yang memiliki potensi. Tentu saja penanggulangan untuk meredam dampak dari pandemi COVID-19 di berbagai sektor. Hampir seluruh sektor merasakan dampak pahit dari kehadirannya. Tak hanya kesehatan, sektor ekonomi pun turut mengalami dampak serius akibat pandemi virus corona. Pembatasan aktivitas masyarakat sepertinya menjadi pengaruh cukup besar terhadap aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Agustus lalu menyebutkan bahwa pertumbuhan Indonesia pada kuartal kedua 2020 minus 5,32%. Diketahui bahwa sebelumnya pada kuartal 1 2020 BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,97%. Turun jauh dari pertumbuhan sebesar 5,02% pada periode yang sama 2019 yang lalu. Kinerja ekonomi yang melemah ini turut pula berdampak pada situasi ketenagakerjaan di Indonesia. Nah, Berdikari Talks dalam melakukan penelitian dan kajian publik pada 2020 merilis catatan dampak krisis akibat pandemi COVID-19 terhadap sektor ketenagakerjaan. Dalam catatan itu, tim riset menggarisbawahi setidaknya ada 2 implikasi krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada sektor ketenagakerjaan, yaitu pertama peningkatan jumlah pengangguran, dan kedua perubahan landscape pasar tenaga kerja pasca krisis. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker, per 7 April 2020 akibat pandemi COVID-19 tercatat sebanyak 39.977 perusahaan di sektor formal yang memilih merumahkan dan melakukan PHK terhadap pekerjanya. Total ada 1.010.579 orang pekerja yang terkena dampak tersebut, dengan rincian 873.090 pekerja dari 17.224 perusahaan dirumahkan. Sedangkan 137.489 pekerja di PHK dari 22.753 perusahaan. Sementara itu jumlah perusahaan dan tenaga kerja terdampak di sektor informal adalah sebanyak 34.453 perusahaan dan 189.452 orang pekerja. Diketahui bahwa angka ini belum menggambarkan tingkat pengangguran secara keseluruhan, karena belum memasukkan pengangguran dari sektor informal dan angkatan kerja baru yang masih menganggur. Tim riset Berdikari Talks kemudian melakukan simulasi perhitungan peningkatan pengangguran secara total dan menghitung jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja dari masing-masing sektor usaha akibat terjadinya kontraksi ekonomi sampai akhir Maret 2020. Mengutip dari catatan kebijakan Semeru bahwa hasil simulasi menunjukkan tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 4,99% pada Februari 2020 menjadi sekitar 6,17% sampai 6,65% pada Maret 2020.
Persentase ini setara dengan peningkatan jumlah pengangguran penyerapan tenaga kerja yang mencapai sekitar 1,6 juta hingga 2,3 juta orang. Dilihat dari sebaran sektornya, perdagangan adalah sektor yang paling banyak mengalami pengangguran penyerapan tenaga kerja. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor ini berkurang sekitar 677.100 hingga 953.200 orang. Jika dilihat dari proporsinya, konstruksi adalah sektor yang paling banyak mengurangi penyerapan tenaga kerja dengan proporsi sebesar 3,2% hingga 4,5% dari jumlah pekerja di sektor tersebut. Meski demikian, ada sektor-sektor yang diperkirakan masih menyerap tenaga kerja, seperti jasa pendidikan, informasi dan komunikasi, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta jasa keuangan dan asuransi. Hal ini kemungkinan terjadi karena pada kuartal 1 2020, produk domestik bruto atau PDB sektor ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Dikutip dari Kompas bahwa pemerintah memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Indonesia akan melonjak tinggi akibat dari pandemi COVID-19 pada akhir 2020. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,2% akan mencapai 9,2% pada tahun ini. Di samping itu, tingkat kemiskinan akibat pandemi COVID-19 juga akan meningkat pada kisaran 2 digit, yaitu sebesar 9,7 hingga 10,2%. Berdasarkan data tersebut, tim riset Berdikari Talks menuliskan beberapa provinsi dengan perusahaan terbanyak yang memberhentikan karyawan atau pemutus hubungan kerja atau PHK karena pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu pada April lalu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mendata ada 4 daerah yang paling banyak merumahkan atau melakukan PHK terhadap para buruh. 4 daerah itu yakni Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Barat. Dari data yang diterima KSPI, mayoritas yang dirumahkan adalah pekerja kontrak. Diketahui bahwa ratusan buruh pabrik PT Pajitex yang berada di Watu Salam, Buaran pada Selasa 22 September 2020 lalu melakukan unjuk rasa dengan melakukan orasi di depan pabrik. Aksi ini merupakan aksi kedua kalinya terkait dengan PHK sepihak pada ratusan karyawan kontrak dan ancaman PHK pada 257 karyawan. Nah, lalu jika pandemi masih terus bertahan, bagaimana nasib masyarakat ya? Khususnya masyarakat Indonesia. Sejauh ini pemerintah telah memberikan bantuan secara material kepada sebagian masyarakat, namun kendati hal tersebut, angka kemiskinan dan pengangguran masih terus bertambah. Dengan segala cara yang diberlakukan, semoga pandemi segera menghilang dan aktivitas kita kembali normal ya guys. Nah, berikan yuk tanggapannya di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe ya bagi yang belum, untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. I'll see you guys.